televisi menjadi salah satu hiburan sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak merasakan bahwa kini keberadaan tontonan berkualitas di televisi, terutama yang diperuntukkan bagi keluarga, sudah mulai jarang. Padahal beberapa dekade sebelumnya, masyarakat masih bisa merasakan tontonan yang memiliki nilai edukasi yang cukup tinggi. Salah satunya barangkali telah akrab dengan anak generasi 90-an, yakni film boneka Si Unyil. Si Unyil merupakan bentuk wayang boneka yang diciptakan oleh Dr. Andes Suyadi, seorang tokoh dongeng Indonesia lulusan seni rupa ITB. Si Unyil kemudian menjadi serial televisi yang diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara atau PPFN dan mulai mengudara di TVRI sejak 5 April 1981. Serial ini tayang setiap hari Minggu dan tayang selama hampir 13 tahun di stasiun TVRI. Kemudian ke rumah nenek Ija, Bun. Begitu. Pokoknya ke rumah Manula, Bun. Iya kan? Iya. Pak Oga juga tahu Manula. Kesuksesan cerita Si Unyil ternyata berawal dari sebuah keterbatasan. Dr. Andes Suyadi yang merupakan pencipta dari boneka Si Unyil menyebut sudah hampir menyerah saat ingin membuat film kartun cerita tentang anak. Hal ini karena mahalnya produksi dan minimnya sumber daya manusia. Hal lainnya karena pada tahun 70-an program televisi anak-anak di Indonesia dibombardir oleh tayangan impor dari luar negeri. Barulah pada tahun 1979, Direktur PPFN saat itu G. Dwi Yapana menawarkan ide untuk membuat cerita kartun Si Unyil. Ia menggandeng Dr. Andes Suyadi dan Kuranin Suhardiman. Dr. Andes Suyadi bertindak sebagai pembuat boneka, sementara Kurnain akan menggarap naskah cerita. Cerita Si Unyil mendapat momentum karena bersamaan dengan program pemerintah Soeharto yang sedang merancang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pedoman ini dirancang sebagai acuan dalam pengendalian kehidupan sosial politik warga Indonesia. Si Unyil diberi tugas sebagai penyampai pesan-pesan dari pemerintah. Sudah, siapa bilang aku takut? Sudah teman-teman, jangan diteruskan. Nanti bertengkar lagi. Yuk, kita kemon saja. Film serial Si Unyil begitu populer di tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an dengan berbagai tema yang mengangkat keharmonisan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali keunikan dari adat istiadat, suku, dan budaya. Film serial Si Unyil juga kerap menampilkan alur cerita yang kental akan pesan moral seperti budaya patriotisme, nasionalisme, pesan kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, ajakan untuk program keluarga berencana, seni hingga budaya. Penonton dewasa maupun anak-anak sangat teredukasi dengan adanya tontonan ini. Keberagaman dalam Indonesia tercermin dalam serial yang berdurasi kurang lebih setengah jam ini. Tayangan ini menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di sebuah kawasan perdesaan fiksi yang bernama Desa Sukamaju. Sebuah desa yang majemuk dengan berbagai macam contoh kehidupan yang mengacu kepada kehidupan nyata. Hidup layaknya anak Indonesia dari kelas menengah bawah pada umumnya. Unyil tinggal bersama ayah, ibu, dan juga sepupunya. Mana ya Siti, Tina, aku malu kalau disuruh teriak-teriak di depan umum. Kamu saja ya Siti, kamu kan lebih berani. Aku malu aku tidak mau. Tapi suaraku kurang keras, Melan. Kamu kan pakai corong ini. Kamu mau? Biar Tina sajalah. Dia suaranya lantang. Iya, biar aku saja, Melan. Kita kemana sekarang? Ke tempat di mana banyak ibu-ibu berkumpul. Yuk, kita pergi sekarang yuk. Unyil yang merupakan tokoh utama dalam cerita Si Unyil digambarkan selalu mengenakan peci dan sarung dalam kesehariannya. Kedua hal itu dianggap mewakili identitas masyarakat Indonesia pada saat itu. Selain itu, dalam serial ini juga terdapat beragam karakter yang mempresentasikan wajah-wajah keindonesiaan. Selain bocah-bocah macam Si Unyil dan kawan-kawannya, ada juga sosok pengangguran seperti Pak Ogah yang sering tidur di pos ronda dan sering berkata cepet dulu. Ada juga orang tua yang cerewet, pelit, gemuk, dan ingin terlihat berwibawa dengan kumis zaman company. Dialah Pak Raden. Cerita Si Unyil juga telah melahirkan karakter-karakter boneka ikonik yang hingga saat ini sangat dikenal oleh anak-anak Indonesia seperti Usro dan Ucrit, Cuplis dan Endut, Pak Raden, Pak Ogah, Melani, dan juga Bobaria. Ada sirunya petis deh. Ada sirunya petis. Bubar ya. Kalau gambar ya. Itu mulut tidak usah rame seperti itu. Ganggu saja ini. Loh, lah terserah saya. Mau gambar sambil nyanyi kek, sambil tidur kek, sambil tekek kek, terserah. Oh, rewel. Ya.
Si Unyil adalah sebuah pertunjukan boneka yang dimainkan dengan memasukkan tangan ke badan boneka dan jari-jari telunjuk, jempol dan kelingking pada kepala dan tangan-tangannya. Kepala boneka dibentuk dari bubur kertas dan diperhalus dengan pelamir, yang biasa digunakan untuk menghaluskan dinding. Tubuh boneka yang mendapat bentuk dari tangan dalangnya dibungkus oleh pakaian kain berwarna-warni. Si dalang memainkan boneka-boneka ini sambil berdiri di antara set-set rumah, jalanan kebun, dan lain-lain yang dengan gaya realis dibuat proporsi boneka. Salah satu gudang dengan ukuran 20 x 15 meter dalam kompleks studio PPFN kemudian dijadikan studio, dan ruang gudang di sebelahnya dijadikan bengkel kerja. Kegiatan dilakukan dalam ruangan tanpa pendingin udara yang menjadi semakin panas ketika lampu-lampu menyala. Setiap pengambilan gambar dilakukan setelah set selesai dibangun. Apabila adegan-adegan dalam set yang bersangkutan telah selesai, maka pengambilan gambar harus menunggu selesainya pengaturan set untuk adegan berikutnya selesai. Saat awal produksi, serial ini masih menggunakan kamera film 35 mili untuk pengambilan gambar, dan seiring perkembangan mulai menggunakan kamera video yang lebih praktis untuk keperluan penyiaran di televisi. Bangun toh Pak, sudah siang, sudah hampir lohor. Bangun Pak. Ayo bangun. Jam berapa sekarang? Sudah hampir jam 12 Pak. Mbok ya bangun. Lah wong masih lama lu beduk maghribnya kok. Loh. Kok malah tidur lagi? Penonton dengan cepat mengemari serial Si Unyil. Anak-anak membicarakannya di sekolah, meniru dialog-dialognya, serta menyanyikan lagu-lagunya. Tingginya perhatian penonton yang tergambar dengan banyaknya surat yang masuk, segera menyadarkan banyak pihak mengenai betapa penting dan ampuhnya media televisi, khususnya program-program yang populer. Instansi pemerintah menitipkan pesan-pesan mereka ke dalam acara ini. Departemen Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup hingga Transmigrasi, bahkan Pertahanan dan Keamanan semua menitipkan pesan-pesannya. Keluarga presiden pada waktu itu pun menjadi penggemar Si Unyil. Kadang-kadang pada hari ulang tahun salah satu cucu presiden, pihak keluarga meminta tim produksi untuk memasukkan lagu kesukaan sang cucu ke dalam program yang diputar di seluruh Indonesia ini. Produksi Si Unyil menggunakan tenaga karyawan PPFN dan anggota kru yang dibawa dari luar. Pada penayangannya, Si Unyil juga mengalami pasang surut. Setelah begitu disukai di awal kemunculannya, popularitas Si Unyil terganggu oleh kritikan yang muncul karena misi pemerintah yang berlebihan, serta kemunculan stasiun TV swasta yang menghadirkan program televisi yang lebih beragam. Nah sahabat jadul, itulah sejarah singkat tentang serial Si Unyil. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.